Halo Sobat Defensif, apa kabarnya? Gimana nih puasanya? Semoga lancar-lancar ya. Ketemu lagi bersama saya, Farhati Haris, masih di program yang sama, namun kali ini suasananya tentu berbeda nih. Nah, di video kali ini kita akan mengulik informasi lain tentang defensive driving, dan tentunya kita akan didampingi oleh para expert, yaitu para trainer dari Defensive Indonesia. Dan karena pas banget nih kita lagi menjalankan ibadah puasa, khusus buat sobat defensif, kali ini kita akan membahas tentang manajemen kelelahan. Dan kita akan ngobrol bareng dalam acara di ID Bincang-Bincang. Oke sobat defensif, hari ini narasumber kita adalah 3 orang senior trainer yang sudah sangat berpengalaman di dunia defensive driving nih. Dan beliau-beliau ini sangat concern sekali dalam bidang safety dan defensive driving. Langsung aja kita panggilkan ke layar. Yang pertama ada Pak Wiratma Sasongko atau yang biasa kita sapa Om Wing. Hai Om Wing, apa kabar? Halo. Baik, selamat puasa. Puasa. Dan trainer kita yang kedua, kita panggilkan juga ke layar, ada Pak Hanis Hidayat. Pak Hanis, apa kabar? Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ya ini nih, yang paling expert. Yang ketiga ada Pak Adi Sarjito Kolopaking. Ketemu lagi dengan Pak Adi. Halo Pak Adi, apa kabar? Halo, apa kabar? Halo, Mas. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Oke, Bapak-Bapak, seperti janji kita tadi, dan seperti jadwal kita hari ini, kita akan membahas tentang manajemen kelelahan. Pas banget nih, karena lagi puasa, jadi sambil nemenin sobat defensif ngabuburit, kita akan ngobrol-ngobrol. Dan oke, langsung aja. Yang pertama yang mau ditanyakan, menurut kacamata defensive driving, apa sih yang dimaksud dengan manajemen kelelahan? Boleh, silakan. Mungkin Om Wing yang mau menjawab. Silakan Om Wing. Ya, kalau menurut saya sih, bahasa awamnya manajemen kelelahan adalah kita memakan waktu saat kita anak-anak yang bilang stamin atau kondisi puncak semaksimal mungkin, sehingga pada saat kita sudah mulai menurun, memang kita harus istirahat. Jadi pada waktu kondisi puncak itulah kita memanfaatkan kerjaan semaksimal mungkin. Menurut saya begitu, nggak tahu, coba mungkin bisa dilengkapi, monggo. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari Pak Hanis dan Pak Adi? Pastinya dalam melakukan manajemen kelelahan, ya pastinya kita mengalami lelah dulu, ya kan? Kalau kita nggak ada lelah, ya kita nggak fungsi juga manajemen kelelahan. Bang. Maksudnya adalah ya dalam menyikapi manajemen kelelahan, pastinya sebelum sampai titik kelelahan kita sudah melakukan sesuatu antisipasi atau waspada semaksimal mungkin, ya mungkin menjalankan salah satunya pola istirahat yang tepat, gitu kan. Apalagi sekarang lagi suasananya nih puasa ya. Ya walaupun puasa ya nggak puasa aja manajemen kelelahan sangat-sangat wajib harus kita terapkan, ya kan, apalagi keadaan di jalanan, terus kondisi sekarang panas gitu kan, dan juga buat teman-teman yang lagi puasa ya mungkin lelah karena dari tadi pagi sampai siang nggak makan, ya kan, dan nggak minum juga, ya ada penurunan dari. Oke, nggak makan doang. Nah makanya kalau saya tadi alhamdulillah makan siang biar puasanya kuat sampai maghrib. Nggak gitu konsepnya Pak. Enggak gitu konsepnya ya. Ya, jadinya intinya ya manajemen kelelahan ini adalah di mana kita harus lebih waspada aja ya, dalam menyikapi hal-hal yang ya pastinya berhubungan dengan jatuhnya kalau udah lelah pastinya emosi gitu kan. Nah, kalau udah emosi, bisa silap mata. Nah, kalau udah silap mata bahaya. Batal dong. Iya, udah batal kayak gitu ya. Bahkan kalau lagi suasana puasa gini, dicampur emosi yang konon kata para
Ustadz kita hanya dapat lapar dan ausnya aja, dan pahalanya enggak gitu. Betul Ustadz Wing, ya kan? Ya, Ustadz Ad. Ya, begitu Mbak Farati, dari sisi saya sih gitu. Mungkin dari yang senior Pak Adi gitu. Silakan Pak Adi. Ya kalau dilihat dari apa asal katanya ya sebetulnya manajemen kelelahan itu kan bagaimana kita mengatur supaya kita tidak lelah dalam arti lelah secara berlebihan gitu ya. Kalau dalam hari-hari biasa mungkin ya agak berbeda dibanding dengan pada saat kita berpuasa gitu ya. Ya saya juga pernah mengalami ini. Ya cerita aja ya waktu itu sih masih zaman saya masih kuliah gitu ya. Saya kebetulan naik dulu boleh sebut nggak ya? Dulu namanya Mini Arta tuh. Oh, Mini Arta. Kalau saya ke Depok tuh naik Mini Arta. Pak Win tahu juga tuh pasti. Yang coklat. Iya, yang coklat. Iya, yang coklat. Ya, jangan-jangan satu Mini Arta yang Pak Win waktu itu nggak lebih. Yang pasti yang pas Mas Adi kuliah kayaknya saya masih SD kelas 2 kayaknya. Oh iya. Kalau sama ya mungkin sama Mas Hanis waktu itu Mas Hanis sama ibunya kali ya di Mini Arta itu kali ya. Tapi kalau Mas Wing mungkin lagi lihat di Mini Arta. Itu Mini Arta kalau beda fakultas waktu itu. Jadi kalau Mini Arta tuh ya Mini Arta orang-orang biasanya taunya dia sejenisnya kayak Metro Mini ya. Minibus kayak Metro Mini gitu kan. Betul kayak Metro Mini ya. Kalau dulu karena rumah saya dulu Cempaka Putih ya. Jadi biasanya saya lupa tuh naik apa dulu ya. Kalau ke Depok tuh, kalau nggak salah ke Blok M dulu gitu ya, ke Blok M dulu, baru naik Mini Arta tuh dari Blok M ke Depok kalau nggak salah ya. Apa ke Pasar Minggu, saya lupa itu ya. Iya, jadi ceritanya gitu. Pada saat kebetulan waktu itu bulan puasa juga gitu, jadi Mini Arta ini saling pepet-pepetan nih. Saya lupa nih, Mini Arta sama Kopaja kalau nggak salah gitu ya, pepet-pepetan. Ya terus akhirnya berantem nih supir. Turun yang Kopaja turun ya ditutupin mobil Mini Artanya. Wah, yang Kopaja marah-marah. Ya untung lu gua puasa. Sementara supir Mini Artanya juga sama. Apaan lu? Gua juga puasa. Ya tapi kalau dipikir ya udah sama-sama batal nih, udah sama-sama marah ya kan. Ya udah sekalian aja makan bareng-bareng kalau udah kayak begitu ya. Jadi ya betul tadi kata Mas Anies. Jadi jangan sampai karena kelelahan akhirnya jadi sama-sama emosi itu akhirnya ya bisa-bisa puasanya batal nih gara-gara sama-sama emosi gitu ya. Ya itu ya intermezzo aja dari saya cerita zaman dulu ya. Ya, biarkan Pak Rati para orang tua bercerita pada zamannya. Saya nggak tahu tuh. Soalnya mungkin ada yang belum lahir dan masih kelas 2 SD. Naik bis masih 50 perak gitu kayaknya ya. Masih ada bis tingkatnya buat teman-teman defensif ID ini. Oke, tadi ngomong-ngomong manajemen kelelahan, ini ada yang mau ditanyain lagi nih, Bapak-Bapak. Waktu kritis terjadinya penurunan tingkat kewaspadaan itu biasanya di jam berapa sih? Nah, ayo nih para Boleh nih, dari Pak Hanis dulu deh. Kalau, Hanis dulu nih. Kalau saya sih tingkatnya biasanya saya pribadi ya itu biasanya jam-jam makan, habis jam-jam makan siang, gitu ya. Yang biasanya kalau habis jam makan siang itu urat mata ketarik tuh, ya, urat mata ketarik, ya. Terus bawa mobil kondisinya ya macet nggak macet pun terus biasanya agak-agak panas di luar sana mau nggak mau AC kita dinginin ya. Nah itulah mulailah terjadi redup-redup mata di situ seperti itu. Makan nasi Padang ini. Iya nasi Padang ya, nasi Padang ya saya kok makan nasi Padang cuman dikit aja kok ya. Dikit kok cuman 2 kali nambah lah gitu doang ya. Kayak gitu ya, dan pastinya jam-jam segitu tuh, jam-jam segitu sama malah jam-jam sore ya, setahu saya jam-jam sore gitu ya, jam-jam 3, jam setengah 4, jam 4 kayak gitu tuh biasanya juga mulai redup tuh kayak gitu. Ini sih lebih ke
tingkat waspadaan kita sih menurun, biasanya kayak gitu. Ya, gimana Om Wing, Om Adi? Kalau ada penelitian sih rata-rata terjadi di jam 12 sampai jam 15. Emang tuh jam-jam makan siang, bener romanis. Oh, itu jam-jam makan siang di mana karbohidrat naik, badan kita sedang mengolah, akhirnya justru terjadi penurunan stamina. Lalu dari jam 9 malam ke atas, udah sampai subuh, tuh lebih baik di jam-jam gitu jangan melakukan jangan mengemudi. Benar, memang kita punya bioritmik ya di jam-jam segitu. Oke. Kalau Ada yang mau ditambahkan? Kalau dihubungkan dengan, ya saya sih mau tanya aja, kalau misalnya dihubungkan dengan bulan puasa ini kan jelas pada siang hari kita nggak makan ya. Nah, jadi kira-kira jam berapa tuh kira-kira apa saat-saat kritisnya itu? Malahan mungkin jam 12 kita malah lebih awas ya kalau pada saat bulan puasa gini. Apa seperti itu apa enggak ya kira-kira? Jam kritisnya sekarang nih, ini sekarang. Oh, sekarang. Ayo kita bikin video ini supaya nggak kritis. Jam-jam 2 ini gitu. Karena kalau jam-jam 12-an itu mungkin buat yang muslim habis wudu ya kan, seger gitu kan, terus habis ibadah enak gitu kan. Nah, mulai tuh jam 1:30 mulai agak redup-redup lagi gitu tuh. Ya, apalagi ruangan kantor ber-AC, terus kendaraan juga ber-AC kayak gitu. Menjelang-jelang beduk ya. Bukannya semangat kalau itu Om. Nungguin. Pakai klimaks. Nunggunya semangat. Lepasnya klimaks itu. Oke, jadi tadi sekitar dari jam 12 sampai jam 3 ya, itu waktu kritis terjadinya penurunan tingkat kewaspadaan. Seperti itu ya Bapak-Bapak ya. Nah, ya, betul. Mengenai turunnya tingkat kewaspadaan nih Pak, itu kan berarti kita sudah lelah ya. Nah, kalau ciri-cirinya sendiri apa sih Pak? Ciri bahwa kita sudah lelah saat mengemudi nih khususnya. Silakan, Pak Adi mungkin. Manis. Oh, Pak Anies, oke. Silakan Pak Anies. Ya, ciri-cirinya lelah. Ya. Nih. Ya kayak saya sekarang ini gitu. Ciri-cirinya lelah gini ya. Yang ditanya siapa lemparnya ke siapa, itu ciri-cirinya lelah. Itu ciri-cirinya lelah ya. Sebenarnya sih ciri-cirinya lelah pertama sih yang tahu diri kita dulu sendiri gitu loh ya. Biasanya satu, tingkat kewaspadaan kita agak berkurang ya, dan kita yang akan memahami tingkat refleksnya kita kayak gitu kan, itu berkurang, apalagi udah kondisi jam-jam 2 ke atas gitu kan, memang kondisi-kondisi yang mulai boleh dibilang redup ya. Terus mungkin efek habis aktivitas yang tinggi di jam-jam sebelumnya, apalagi ini juga lagi bulan puasa kayak gitu. Namun hebatnya di saat jam 6 ke atas, jam 7 sampai jam 9 itu malah orang lagi konsen-konsennya itu gitu loh. Ya, menurut penelitian orang lagi konsen-konsennya tuh. Makanya lihat aja lah acara TV jam-jam segitu malah acara-acara prime time kayak gitu ya. Buat saya ciri khasnya adalah di saat kita sudah mulai merasa ya agak siwer-siwer aja sih, udah dibilang itu udah masuk ke fase yang mulai lelah kayak gitu. Nah, kalau Oming gimana Oming? Oming tuh seger terus dia. Ya, karena semenjak puasa ini dia alami. Ya, dia biasanya gini nih, hilang dari Zoom minum dulu, terus balik lagi gitu kan. Pura-pura batuk, ke bawah minum ya. Kode. Iya. Kalau yang itu biasanya ketahuan nih ciri-cirinya kalau lagi udah lelah tuh salting sendiri kan, garuk-garuk, terus bilang hidung. Nah, milih-milih rambut ya. Tuh. Atau lola ya. Tapi kita loading lama ya. Nggak nyadarin, jadi lebih baik akan sangat baik kalau temen kita yang ngasih tahu, wah lo kayaknya udah capek lo. Jadi biasanya pengemudi jarang mengakui bahwa dia lelah. Nah itu awal kecelakaan kan di situ. Gitu. Pak Adi mungkin ada yang mau ditambahin Pak Adi? Iya, saya setuju aja. Setuju aja. Oke. Cukup ya kira. Nanti saya Pak Adi udah lelah nih. Zaman dulu. Ciri-ciri kelelahan. Pak Adi udah lelah. Om Adi sebenarnya Om Adi tuh lelah dengerin kita ngobrol. Apa ini ngobrolnya?
Saya tuh kalau lagi ngobrol gini tuh pengennya cerita lagi gitu loh. Cerita lagi, cerita zaman-zaman gitu. Ya waktu itu juga pernah ada ngalamin gitu. Kadang-kadang yang profesinya pengemudi gitu ya. Jadi memang dia waktu itu dia bawa mobil bapak saya, ya tapi biasa kadang-kadang pengemudi itu gengsi ya. Kalau udah capek itu gengsi untuk ngaku bahwa dia capek gitu. Oh saya udah digaji kok. Capek gitu, padahal capek itu udah satu yang manusiawi gitu, suatu yang wajar gitu ya. Jadi waktu itu dia udah capek, udah ngantuk, itu kebetulan di jalan tol, ya dia tidur, jadi tidur di mobil. Kebetulan bapak saya yang di sebelah kiri, dia pegangin tuh setirnya dari bawah. Jadi dibiarin aja tuh si supir tidur gitu ya. Saya pikir wah, nekat juga si bokap gitu ya, dipegangin setirnya sama dia. Terus begitu si pengemudi itu bangun, dia kaget loh. Kok bapak tangannya ada di bawah? Lah iya, kamu tidur. Kalau saya nggak pegangin, udah nggak tahu kemana nih mobil. Ya, setengah jadi kan. itu drivernya Om Adi tuh kaget tuh ya. Gila nih mobil ada autopilotnya nih, keren juga. Iya, zaman itu belum ada. Iya. Kalau saya sih ngalamin teman saya goncengan sama teman saya naik motor gitu ya, goncengan naik motor itu pas di lampu merah saya lagi main handphone, tiba-tiba kok kanan kiri saya udah jalan, udah hijau, dia diam aja sampai saya tepak helmnya baru ternyata dia tidur gitu kan. Dan anehnya saya diamin juga, orang pada ngeliatin saya aja, saya juga ngeliatin aja ada apaan ternyata ya. Ternyata tidur. Oke, jadi tadi ciri bahwa kita sudah lelah saat mengemudi itu beberapa di antaranya itu sering menguap, lalu mata panas, dan juga kurang fokus ya Bapak-Bapak ya. Betul ya? Betul. Oke. Betul. Nah, kalau gitu, waktu yang pas untuk mengemudi saat puasa itu kapan sih Bapak-Bapak? Nah, waktu yang pas saat mengemudi di puasa itu adalah di bulan Ramadan pastinya. Ya, di bulan Ramadan. Karena dia kalau bulan Ramadan bukan nggak pas ya. Nggak saat yang pas. Minimal puasa Pertanyaan yang salah Senin Kamis. Salah pertanyaannya. Siapa yang bikin pertanyaan? Ya. Mungkin yang paling bisa jawab yang puasanya selalu full itu Om Wing. Silakan Om Wing. Silakan Om Wing. Yang jelas dari defensive driving itu sendiri sih tidak pernah menyarankan untuk mengemudi malam, di mana justru secara bioritmik tubuh kita harus istirahat. Tapi nggak tahu ya, kadang-kadang bahkan yang banyak yang beredar bahwa mendingan lo nyetir malam, apa-apa kelihatan lampunya. Cuma kan kalau kita lelah, apa kita bisa ngolah itu lampu atau bukan gitu, bahaya di situ. Kalau untuk puasa saya pikir sih nggak akan ada perbedaan, karena toh yang dirubah hanya jadwal makan kita. Jadi untuk waktu yang pas untuk mengemudi saat puasa ya di luar, seperti Om Adis bilang, di luar waktu buka atau di luar waktu sahur gitu. Karena ribet ya Om Adis ya kalau sahur sambil ribet. Ya, di saat gitu kan. Di saat kita mengemudi saat puasa, yang pastinya jangan di waktu sahur atau buka, karena ribet sambil makan pastinya. Ya, repot. Ya, memang sih saat-saat kita puasa terus waktu pas untuk mengemudinya gimana sebenarnya, dimanapun, menurut saya dimanapun juga mau puasa mau enggak ya tadi manajemen kelelahan pasti kita harus pahami, terus juga seperti tingkat keselamatan juga kita harus pahami juga ya, dengan cara mengemudi yang defensif atau cara mengemudi yang kalau teman-teman orang awam bilang cara mengemudi yang safety kayak gitu ya, perlu dipahami. Mungkin kalau saya lihat sih bukan lebih ke jam berapanya orang mengemudi saat puasa gitu. Tapi kalau yang saya lihat nih gaya mengemudi orang, nah
gaya mengemudi orang nih Mas Adi, Om Adi, Om Wing nih, gaya mengemudi orang di saat-saat mau menjelang buka puasa nih, pulang jam kantor nih. Saya lihat nih, mohon maaf benar ya, pengendara motor tuh, aduh, wah, saya rasa lebih mohon maaf, lebih nggak sopan dibanding saat-saat nggak puasa gitu ya. Apakah karena buru-buru mau pulang, ya? Apakah buru-buru mau pulang atau bagaimana? Karena saya ngelihat faktornya tadi, faktor kelelahan, mengemudi secara emosional dan cepat-cepat ditambah lagi dia kelelahan, habis bekerja dan juga faktor puasanya juga itu kan sangat-sangat bahaya ya untuk bisa terjadi kecelakaan kayak gitu ya. Benar nggak Om Wing, Om Adi? Kondisi puasa ini orang kadang mengemudinya malah lebih emosional kalau buat saya lihat ya, apalagi jam-jam mohon maaf nih habis asar nih, jam-jam pulang kayak gitu. Apa karena takut kehabisan takjil atau gimana? Agak misteri sebenarnya. Kalau saya lihat sih sebenarnya bukan hanya roda 2 aja, roda 4 pun kadang-kadang udah mendekati buka tuh kayaknya pengen cepet-cepet nyampe rumah dia sendiri gitu. Dia nggak tahu semuanya juga punya pikiran yang sama. Itu mungkin ya untuk mencegahnya manajemen waktu lah. Itu kita kalau udah tahu dalam perjalanan sekian jam ditambah bulan puasa pasti lebih rame, ya lebih awal kalau bisa. Kalau nggak bisa ya bawa bukaan apa sih susahnya bawa 1 botol air mineral dan atau enggak apa namanya kurma, permen ya. Jadi batalnya bukan karena kita maki-maki orang atau dimaki-maki orang gitu kan. Iya betul. Batalnya proper gitu loh. Buka puasanya proper. Iya, masa buka puasanya maki-maki orang ya? Waduh, enak. Atau ngomong jorok kan. Ngomong jorok gitu ya. Iya. Jangan sampai kayak teman saya lagi bawa mobil buka puasa nggak ada bukaan. Dia bilang, udah batal nih gue. Ngapain lo mikir jorok? Kok nggak bilang itu sih dari sikang gitu. Ternyata gampang juga ya. Buka puasa tuh gampang. Ya, mempertahankan itu yang susah. Ya, mungkin Mas Om Adi ada cerita lagi. Om Adi biasanya bener, kita nggak udah bener. Tapi ya memang sih saya juga mengalami ya itu fenomena yang hanya terjadi pada bulan puasa tuh. Iya terus terang saya juga ngeri itu kalau udah deket-deket buka puasa tuh biasanya ya emang betul Mas Hanis bilang sih. Kebanyakan pemotor. Jadi mungkin karena merasa bahwa dia lebih gesit ya, jadi akhirnya dia lebih banyak siksak lah kiri kanan gitu ya, untuk melewati lalu lintas gitu. Kalau mobil mungkin lebih mudah ya, seperti yang Om Wing bilang, mungkin dia bisa menyediakan minuman atau apa di kendaraannya sehingga dia gampang untuk membatalkan gitu ya. Sementara kalau yang motor mungkin ya karena mungkin jaraknya juga nggak terlalu jauh ya, dekat gitu ya. Terus akhirnya dia memaksakan diri untuk berbukanya di rumah gitu, padahal sebetulnya tubuh mana bisa gitu ya. Padahal sebetulnya dia udah siang-siangnya udah makan. Gaya-gayaan aja di rumah lagi puasa. Gaya-gayaan gitu ya. Itu biar nyampe rumah dikasih makan lagi gitu ya. Ciri-ciri Om Wing gitu, padahal udah makan siang di warteg gitu, pas nyampe rumah pura-pura lelah gitu kan, turun motor pelan-pelan. Oke, capek gitu kan, buka jaketnya pelan gitu. Iya. Om Wing, Om Adi tadi kan menyikapi gaya berkendara orang di saat puasa. Nah, kalau gaya berkendara di nggak puasa itu kan konon katanya kita dalam berkendara itu maksimal 4 jam ya. Kita berkendara gitu lah, habis itu disarankan untuk istirahat. Nah, dalam suasana puasa ini gimana nih? Apakah masih oke 4 jam atau ada pengurangan waktu atau gimana nih baiknya dari sisi defensive driving ini? Om Adi, Om Wing, silakan. Dan Om Adi. Ya 4 jam itu sebetulnya maksimal ya. Maksimal 4 jam. Ya, mengemudi terus-menerus, Om. Ya. Mengemudi terus-menerus itu maksimal 4 jam. Ya, jadi nggak harus begitu sebetulnya, nggak harus 4 jam. Jadi kalau memang sudah lelah, ya boleh dikurangin gitu. Ya kalau memang 2 jam udah lelah, ya berhenti aja, istirahat dulu gitu.
Jadi nggak harus 4 jam terus menerus gitu ya. Apalagi kalau nanti pada saat mudik nanti ya. Jadi kemungkinan kan mudik tahun ini nih agak berbeda ya dari tahun-tahun yang lalu, pasti lebih ramai nih karena lebih heboh, lebih ramai. Sekian tahun kita nggak bisa mudik ya. Nah ini mungkin tahun ini pasti akan lebih ramai ya. Nah itu perlu diperhatikan tuh waktu kita mengemudi ya, berapa jam kita mengemudi itu perlu diperhatikan tuh. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan, apalagi nanti pada saat kita mengemudi kita dalam keadaan berpuasa gitu ya. Nah itu yang kita perlu perhatikan tuh, jangan sampai melebihi dari kemampuan badan kita sendiri. Jadi kalau memang sudah lelah ya istirahat kalau perlu gitu. Jadi jangan memaksakan diri ya. Biasanya yang berbahaya itu kalau udah agak deket gitu ya, wah udah deket, dikit lagi deket nih, bentar lagi nyampe. Nah akhirnya udah terburu-buru akhirnya ya pengemudinya, jadi akhirnya bisa terjadi kecelakaan. Seperti itu mungkin ya. Ada dua kemungkinan deh. Mungkin sebagai pengemudi yang berpuasa, mungkin karena jarak tertentu kita bisa menjadi namanya musafir ya. Kita berhak untuk tidak puasa atau lebih aman kan. Mungkin juga tinggal areanya. Cuma kalau memang kita ke puasa, mungkin kita mesti siap bekal untuk berbuka. Jadi jangan mengandalkan rest area deh. Ntar nih ya, khusus nanti nih. Jangan mengandalkan rest area, mendingan kita bawa bekal untuk buka atau sekalian mungkin nanti untuk sahur atau mungkin sebagai bekal pada saat terjadi kemacetan besar. Gitu. Ya pastinya sobat defensif ya, intinya memang kalau di saat lelah ya udah istirahat aja ya, apalagi nanti kondisinya kita sedang puasa ya. Nah itulah pola yang kita tanamkan di dalam diri kita, yaitu safety segalanya ya kan. Ingat, kita mau mudik mau ketemuin keluarga ya kan, mau ketemuin keluarga, kita mudik mau senang-senang, bukan mudik bukan untuk kita ditahlilin seperti itu ya. Ya, mudik bukan untuk kita ditangisin, tapi kita ingin tertawa bahagia kayak gitu ya, sobat. Setelah sekian lama pandemi nggak ketemu keluarga, waktu ketemu keluarga kita pengennya seneng-seneng gitu ya Pak ya. Jadi tips banget nih buat sobat defensif yang rencana mau mudik. Ini sangat diperlukan nih, manajemen kelelahan, ada juga manajemen waktu ya Pak. Dan juga mungkin manajemen perjalanan juga butuh nih ya. Jangan sampai kenapa? Enggak, iya banget. Iya banget. Iya banget. Itu. Yang pastinya tips yang sangat bermanfaat nih. Yang pastinya tadi udah menghadapi cara kelelahan, terus bagaimana yang pastinya juga dalam tadi ciri cara mengemudinya gimana, terus juga tadi Om Adi bilang lebih baik kalau memang udah lelah, ya emang obatnya lelah ya istirahat ya Om Adi, Om Wing ya, nggak ada, bukannya energy drink atau apa gitu-gitu ya, emang obatnya harus istirahat gitu loh. Mungkin pas istirahat itu ya seperti yang pernah diajarkan Om Wing dan Om Adi, kita keluar mobil, mungkin stretching dulu ya, minimal kita stretching, muterin kendaraan kita sambil melihat kondisi kendaraan kita ya, begitu ya Pak Om Adi ya, gitu. Dan juga baiknya lagi di saat puasa ini dan juga buat mudik nantinya ya, kontrol emosi, salah satunya kontrol emosi nih ya. Gimana nih mengontrol emosinya nih Om Wing nih ya, karena buat sobat defensif nih yang mau mudik nih, yang udah hampir 2 tahun ya nggak pulang kampung gitu ya, lebih 2 tahun lebih nggak pulang kampung, itu kan emosional banget nih, pengen ketemu sanak saudara, bahkan mantan pacar di kampung gitu ya. Gimana mengantisipasi emosi nih di perjalanannya nih? Nah betul tuh. Gitu, mungkin boleh tipsnya dari bapak-bapak trainer, bapak-bapak expert, gimana sih cara mengontrol emosi saat mengemudi, khususnya saat sedang berpuasa nih? Boleh silakan Om Wing, mungkin Om Wing, dimulai dari Om Wing. Kesannya gue puasa terus Senin Kamis. Sebenarnya kita sebenarnya kayak anak bayi, pada saat lapar pasti rewel. Nah itu diingat, karena saat kita kekurangan supply pasti ada aja mau dimarahin. Iya, lapar galak ya, lapar galak. Kalau kenyang manis. Lapar galak, kenyang bego.
Gitu loh ciri-cirinya. Jadi memang ya kita sendiri sadar bahwa oh iya ya gue mungkin memang lagi emosi. Nah ini balik lagi ke kebiasaan sebelumnya. Kita nggak mungkin ujuk-ujuk pada saat bulan puasa ini tiba-tiba menjadi seorang yang jago mengontrol emosi, nggak. Itu pasti dari kebiasaan sebelumnya. Jadi ya ingat-ingat aja deh sekarang bahwa kita lapar pasti emosi. Jadi ya jangan lapar jadi nggak puasa. Jangan lapar. Jadi jangan terlalu mengikuti emosi maksudnya. Ya. Jadi intinya pastinya sih untuk menghindari salah satu kita emosi ya biasanya ya balik lagi ke manajemen kelelahan ya, kita atur ya. Karena kalau pasti manajemen kelelahan kita sudah atur sebaik mungkin, emosi kita bisa kita redam kayak gitu ya, para seniorku ya. Dan pastinya tadi nih dalam berkendara, mengemudi gitu kan, yang tadi udah jam-jam krusial gitu, jam-jam kritis gitu kan, ada sedikit apa ya istilahnya apa sih itu kalau orang hampir tertidur tuh microslip ya? Ya microslip ya. Oke, microslip. Nah, nih ya Om Adi nih waktu itu Om Adi suka ngasih tahu saya nih hati-hati microslip nih ya. Microslip tuh antisipasinya gimana sih Om Adi gitu loh? Untuk antisipasi microslip nih. Microslip antisipasinya gampang sebetulnya. Jangan ngantuk, udah. Ya. Iya, betul juga ya. Pertanyaannya salah lagi nih. Salah lagi saya. Jangan ngantuk. Iya. Ya. Jangan lelah. Microslip itu bahayanya tuh sebetulnya ngantuk yang nggak kerasa. Itu sebetulnya bahaya microslip. Jadi kalau udah benar-benar ya kan, kalau udah benar-benar yang udah lelah sama sekali, ya itu biasanya orang akan langsung tahu bahwa dia tuh udah lelah gitu ya. Cuman microslip ini kadang-kadang bahayanya adalah kita seperti nggak tahu kalau kita ini udah lelah ya, tapi karena kita memaksakan terus ya akhirnya kita tertidur. Jadi rasanya kita nggak kayak tidur gitu ya. Saya sendiri udah pernah mengalami dulu ya, dulu biasanya siang-siang jam sesudah makan siang gitu ya, sekitar jam 2, jam 3-an lah. Jadi matahari lagi terik-teriknya gitu. Terus kemudian mobilnya kebetulan pakai AC ya. Jadi suasana itu mendukung sekali untuk ngantuk gitu. Nah, ini yang bahaya di situ. Jadi kita nggak merasa bahwa kita tidur ya, padahal sebetulnya kita tertidur gitu. Hanya beberapa detik aja ya, 2 atau 3 detik aja kita kadang-kadang malah mata itu seperti nggak terpejam gitu ya. Kita masih bisa melihat ke depan, tapi sebetulnya kita udah hilang kesadaran tuh. Nah ini yang sering terjadi kecelakaan ya karena microslip tadi. Jadi makanya disebut micro karena kecil gitu ya, microslipnya tidurnya itu sedikit kecil sebetulnya, nggak lama gitu, hanya 2 atau 3 detik, tapi itu udah cukup untuk memicu terjadinya kecelakaan gitu. Karena waktu kita kecepatan 60 atau anggaplah 60 atau 70 km/jam ya, begitu 3 detik saja kita hilang kesadaran, itu kendaraan kita sudah bisa melaju atau bisa hilang kendali sekian puluh meter ya, bisa 30 meter atau 40 meter dari arahnya yang tetap gitu ya. Sebenarnya itu kira-kira mungkin penjelasan tentang microslip ya. Ya sobat defensif, itu bahayanya microslip ya. Kalau pengalaman saya sih dulu bahkan nggak di saat mengemudi Om Adi, Om Wing ya, Bapak Rati. Saya pernah ngalamin microslip tuh waktu pas SMA gitu kan. Saya duduk di depan. Waktu kuliah juga sering. Iya, guru ngajar matematika gitu kan. Nah itu tiba-tiba gurunya nanya, saya nggak tahu, saya melek aja ngeliat depan. Nah sadar-sadar setelah penghapus nempel di jidat. Nah itu baru sadar. Mungkin itu microslip juga ya. Kayaknya itu pengalaman semua orang ya. Rata-rata semua orang mengalami itu. Ya. Ya, alhamdulillah. Ternyata microslip itu nggak hanya di saat mengemudi ya, tapi di saat-saat waktu momen tertentu ada juga kayak gitu ya. Iya. Betul. Ya, jadi memang intinya istirahatnya harus cukup ya Pak ya.
harus cukup. Yang pastinya konon katanya tidur yang cukup minimal 6 jam ya, waktu kita tidur gitu kan. Dan juga mungkin kalau buat teman-teman sobat defensif yang akan mudik ya, pola makan pas sahurnya mungkin lebih dijaga ya Om Wing ya, supaya tidak terlalu nantinya Banyak pas saat karbo. mudik jadi ngantuk ya, kebanyakan karbo mungkin ya, itu bisa diatur kayak gitu ya. Siap. Oke. Apalagi kalau mobilnya masih pakai karbu. Yeah. Ada karbu ya. Ada karbu. Double karbu itu Pak Rati. Oke, jadi tips untuk sobat defensif yang berencana mudik tadi sudah disampaikan oleh trainer-trainer kami. Yang intinya adalah istirahat yang cukup ya Pak ya. Ya, pasti. Ya, pastinya. Dan juga jenis makanannya harus diperhatikan juga nih saat sahur dan juga saat berbuka puasa, seperti itu ya, supaya menghindari kelelahan, terutama di saat bulan puasa ini, seperti itu. Ya. Oke. Sama satu lagi, ya, boleh, satu lagi. Silakan. Tolong hindari minum obat-obatan, ya. Mau obat flu atau apa gitu, mungkin karena kita mau. Nah, itu lain lagi. Obat kuat ya, biar dorong mobilnya kalau mogok kuat gitu maksudnya ya. Iya. Karena efek dari obat. Boleh dijelaskan alasannya? Karena ada beberapa, saya lihat teman-teman saya pernah melakukan, dia ada flu ringan gitu kan, mungkin udah mulai bersin, ya nggak apa-apa lah minum obat warung gitu ya. Nah, itu sangat dilarang, karena pastinya obat ini kan menurunkan metabolisme kita kan dibikin istirahat nih. Gitu loh, pastinya obat ini kan membuat kita sebenarnya harus istirahat kayak gitu loh, karena untuk menyembuhkan penyakit itu sebenarnya kita istirahat, dan obat itu membantu supaya kita lebih rileks, lebih istirahat gitu loh. Dan efeknya apa? Dalam mengemudi kita refleks kita akan berkurang kayak gitu, refleks kita akan berkurang. Bahkan di kemasan obat-obat tersebut itu pun juga sudah dijelaskan ya kan, dilarang mengendarai kendaraan bermotor gitu ya, apapun itu jenisnya, kendaraan bermesin malah kalau nggak salah kayak gitu. Jadi salah satunya ya selain tadi manajemen kelelahan dan juga para senior tadi jelaskan, tadi juga hati-hati mencoba obat-obat walaupun katanya obat warung, tapi ingat waspada juga. Yang pastinya intinya kan kita mau nyampe tempat, sampai rumah itu safety ya gitu loh ya. Kita safety berarti harus hati-hati, jangan sampai kita kembali di rumah dalam kondisi mati. Nah, itu. Iya. Serem banget bahasanya. Ada yang lebih halus lagi. Iya. Kadang harus lebih agak perjelas gitu ya. Waspada ya, Pak. Biar lebih waspada, karena otak manusia kalau kasih perjelas begitu, ya kalau pakai bahasa hiasan kadang nggak nancep, karena ini hubungannya dengan safety, karena antara hidup dan mati. Iya. Ya. Lagi mati. Silakan Bapak Rati. Oke, pertanyaan kita sudah habis nih. Nggak kerasa juga nih kita udah 5 jam ngobrol ya dari tadi. Saya boleh tambah sedikit nggak? Oh, boleh Pak Adi. Boleh Pak Adi. Boleh Pak Adi, sampai maghrib. Sedikit aja. Ya, jadi terutama untuk nanti pada saat kita mungkin mudik ya. Jadi pada saat kita sudah lelah, benar-benar lelah, jangan kita paksakan untuk melanjutkan perjalanan. Kita istirahat, kalau perlu kita cari tempat yang aman. Ya kalau ada rest area, kita ke rest area. Terus kemudian ada yang namanya power nap gitu ya. Istilahnya itu power nap. Power nap tuh kita tidur tapi nggak lama, kira-kira 15 menit. Ya, jadi kita cari tempat yang aman, ya kita nyalakan alarm di HP kita ya. Kita setel kira-kira 15 sampai 30 menit lah. 15 menit lah yang paling bagus ya. Jadi 15 menit kita nyalakan alarm, ya kita tidur. Nah, biasanya tidurnya tuh enak banget tuh, ya. Tapi jangan sampai kita tidurnya terlalu dalam, ya. Akhirnya justru malah kita pegel, badan jadi leher juga pegel apa segala macam ya. Jadi makanya kita cukup 15 menit aja. Ya, jadi 15 menit alarm
berbunyi, ya kita bangun. Itu biasanya kita akan seger gitu ya. Nah, baru kita boleh melanjutkan perjalanan. Ya nggak terlalu lama ya. Kalau memang misalnya udah hampir sampai rumah, ya jangan dipaksakan. Ya kalau perlu bisa istirahat dan lakukan yang tadi saya sebut dengan power nap gitu ya. Ini tambahan aja buat teman-teman yang mau mudik besok. Ya. Terima kasih Pak Hati. Sobat defensif tuh tipsnya luar biasa ya. Intinya kalau emang capek udah istirahat aja ya. Kecuali memang ada pengganti drivernya ya Mas Adi ya. Gitu loh. Ya, betul. Ada sobat defensif ada yang WhatsApp saya gitu kemarin nanya ya. Baiknya yang sebelah pengemudi itu ya co-pilotnya ya ibaratnya sebelah pengemudi itu dia tetap harus terjaga bangun juga apa boleh tidur nih? Baiknya gimana dari sisi defensive driving Om Adi, Om Wik gitu loh. Dengan Om Wing, Om Adi. Kalau saya sih biasanya justru menyarankan untuk dia untuk tidur. Jadi karena kita perlu pengganti yang segar kan. Untuk fungsi dia sebagai co-pilot atau co-driver kayaknya nggak begitu penting di perjalanan mudik. Jadi memang saya selalu bilang, lo tidur, nanti gantian. Habis dia nyetir, saya tidurnya lebih lama, gitu loh maksudnya. Pedus itu Om. Berarti mulai besok kalau Om Wing bawa mobil, saya di sebelah Om Wing. Berarti saya tidur aja. Tidur. Habis itu kan lebih lama tidur. Pasti disuruh tidur. Disuruh tidur. Nggak tahu, saya sih begitu. Oh gitu. Oh nggak malah ajak ngobrol gitu, biar bangun juga. Kayaknya enggak. Kalau ajak ngobrol berarti lo udah masuk fase ke ngantuk. Jadi lo dipaksa untuk tidak ngantuk hanya untuk ngobrol gitu. Jadi mendingan memang dia maksimumin istirahatnya, kita juga maksimumkan kondisi kita sampai benar-benar ngantuk. Ya udah gantian. Gitu. Nggak tahu Om Adi mungkin ada berbeda pendapat. Saya sih setuju ya sebetulnya kalau untuk pengganti kita mengemudi lebih bagus kalau dia tidur pada saat kita mengemudi gitu supaya gantian, segernya tuh gantian gitu ya. Cuman kadang-kadang ada orang yang kalau duduk di sebelah kiri itu justru malah nggak bisa tidur gitu. Ini biasanya orang-orang yang ya nggak percaya nama yang nyetir gitu ya. Jadi kalau nggak nyetir sendiri itu dia nggak percaya gitu ya. Ada orang-orang seperti itu, termasuk saya juga begitu. Ya. Jadi kalau saya duduk di sebelah kiri, biasanya saya malah nggak bisa tidur, karena saya merhatiin jalan juga gitu ya. Nah, biasanya kiatnya dari saya duduk di belakang. Jadi biar orang lain yang duduk di depan gitu. Jadi saya duduk di belakang di baris kedua. Nah, di situ biasanya saya bisa tidur gitu ya. Ya paksainlah sedikit supaya tidur gitu. Paling tidak pada saat nanti kita mengemudi udah lebih seger daripada kita tetap ngawasin jalan gitu ya. Ya tadi masukan dari Om Hanis juga bagus juga tuh bahwa kita ajak ngobrol gitu ya. Orang yang lagi mengemudi diajak ngobrol supaya nggak cepet ngantuk gitu ya. Ya itu makanya kalau perlu yang di depan itu jangan yang mau gantiin mengemudi. Jadi yang depan mungkin mantan pacarnya atau apa gitu boleh silakan di depan. Susah deh, udah mulai susah. Jadi rumit ya, mau mudik aja jadi rumit nih. Berarti selama ini si bawa mantan pacar lah segala macam. Ya, yang penting yang bisa diajak ngobrol lah gitu ya. Jadi ya temennya bisa diajak ngobrol ya. Jadi jangan temennya sendiri juga orangnya pendiam juga, jadi akhirnya nggak ngobrol juga, jadi nggak bantuin. Atau biasanya diajak gosip atau gibah pasti. Iya. puasa. Tapi malah jadi batal puasanya nanti. Iya. Ya Om Wing, Mbak Farhati, berarti intinya selama ini saya percaya dengan Om Adi. Ya, saya sangat percaya dengan Om Adi. Buktinya kalau saya duduk di sebelah Om Adi lagi nyetir, saya selalu tidur. Kata Om Adi tadi, kalau kita nggak tidur, berarti kita nggak percaya. Alhamdulillah, ya saya percaya dengan Om Adi. Karena Om Adi bawa mobilnya safety, saya tidur terus ya. Terima kasih. Sampai tujuan ya. Sampai tujuan. Gila. Alasan aja lo nis, kata Om Adi ya. Kalau testimoninya suaminya Farhati apa? Oh dia selalu tidur ya Pak Adi? Dia selalu tidur. Berarti dia sama kayak Pak Anies, percaya sama Pak Adi? Percaya, yoi.
Iya, terima kasih, terima kasih. Oke, seru banget nih Tapi gue Kalau diskusi pengen kita nitip hari ini. Gimana Om? pengen nitip pesan bahwa hati-hati mudik tahun ini karena bener-bener kayaknya bakal ini deh Rame ya? apa booming, Tuh. bakal hektik karena setiap orang meluapkan keinginannya untuk mudik, jadi bakal pasti super ramai. Betul. Siap-siap makanan, siap-siap air, jangan sampai kayak kejadian kapan itu yang macet besar di tol, akhirnya orang meninggal karena dehidrasi doang. dehidrasi. Betul. Air banyakin, makanan, terus seperti Pak Adi, jangan, kalau menurut saya jangan mengandalkan rest area. Jadi kalau memang udah waktunya buka atau waktu makan, ya udah cari tempat aman, minggir atau keluar tol ya Pak Adi, kalau memang kita mau lewat tol terus. Iya, betul. Keluar tol kita makan di pinggir jalan yang aman, kita bersama keluarga kayak piknik aja jadinya. Ingat waktu kecil. Iya. Oh ya, saya mau tambahin lagi sedikit Boleh nggak? tambah. Boleh ya. Gitu. Sedikit lagi. Boleh. Jadi nanti pada saat mudik ya, kalau misalnya di jalan tol atau di mana lah di jalan kita mengalami macet total gitu ya, itu jangan sekali-sekali kita menyalakan mesin sambil menggunakan AC. Ya, ini bahaya itu. Ya, karena pada saat kita menyalakan AC sambil mesin hidup, ya itu asap knalpot ya, atau itu mengandung karbon monoksida. Ya, itu yang bisa masuk ke dalam mobil. Ya, itu akan menyebabkan kita kehilangan kesadaran dan akhirnya bisa meninggal dunia. Ya, seringkali itu terjadi. Bahkan waktu itu kalau nggak salah waktu macet di tol berapa tahun lalu pernah ada yang kejadian seperti itu. Ya, termasuk juga waktu itu di beberapa tempat ya, waktu orang menggunakan AC ya, bahkan orang dekat saya sendiri waktu itu, tetangga saya waktu itu, dia sambil nyuci mobil, selesai cuci mobil dia hidupin mesin, kemudian pakai AC, dia istirahat di dalam ya, setelah capek nyuci mobil. Nah, udah nggak bangun-bangun lagi, ternyata dia meninggal dunia karena menghirup tadi karbon monoksida tadi. Jadi jangan sekali-sekali menyalakan kendaraan ya dalam keadaan mobil itu berhenti ya, apalagi kalau dibuka sedikit gimana Pak? Kenapa? Kacanya dibuka sedikit kacanya gitu. Buka sedikit sebetulnya malah lebih bahaya gitu ya. Kalau dibuka banyak malah lebih bagus gitu ya. Tapi lebih bagus nggak usah dinyalakan mesinnya, karena toh nggak akan ada pengaruhnya. Ya, karena biasanya kita menyalakan mesin untuk supaya bisa pakai AC, gitu kan ya. Ya, nah begitu kita pakai AC, mau nggak mau kita pasti tutup kacanya. Nah ini yang asap dari knalpot itu bisa hujan. Hujan, ya jemurannya basah ya. Iya, biarin. Jadi kita nggak tahu ya. Ya, mobil kita nggak selalu kedap udara gitu ya. Jadi asap knalpot dari luar itu bisa masuk ke dalam kendaraan kalau mobil itu tidak bergerak. Itu yang bahaya. Gitu ya. Oke. Siap. Ya, pastinya itu dalam kondisi macet benar-benar total ya, Om Adi ya, macet benar-benar total, emang nggak bergerak, baiknya matikan mesin, ya buka kaca aja, nggak apa-apa, agak-agak gerah daripada juga nanti kita mati lemes, ya kan? Dan pastinya itu sangat dilarang ya, apalagi macet di tol, terus dia sampai keluar dari mobil ya. Keluar dari kendaraan nyari tukang bakso, nah itu lebih nggak bagus lagi ya, karena nggak ada juga di dalam tol. Nah, sobat defensif, sobat defensif, intinya balik lagi, yuk kita hati-hati ya, kita hati-hati ya, kita harus safety agar kita sampai rumah ya, sampai kampung dengan sukaria ya, bahagia sukaria, jangan sampai kita sampai kampung dengan berduka cita ya. Benar. Ya, silakan Mbak Farati, Om Wing lagi sibuk manajemen itu hujan, manajemen rumah tangga. Ya, karena memang kita ngobrol ringan-ringan aja ya. Ini bukan settingan, berarti memang hujan beneran gitu. Mungkin dia mencoba menjadi Mbak Rara ya, tahu berhasil apa enggak. Oke, Bapak-bapak, ini bermanfaat sekali dan ini tips yang sangat bagus nih buat teman-teman, buat sobat defensif yang berencana mudik. Ngomong-ngomong, Bapak-bapak mudik nggak tahun ini?
Saya tidak. Saya ke Saya enggak. saya ke ini ke Cijantung, Jakarta Timur. Jauh banget ya. Jauh Jauh. banget. Pak. Dari Tangsel. Si bawa banyak bekal tuh. Iya. Oke. Bawa peta ya, Bang. Oke, kalau gitu tuh kan ngeblank. Oh, jam-jam ini nih yang tadi kita bahas. Oh iya, jam-jam berbahaya. Aja tadi microslip dia sebenarnya. Microslip. Jangan-jangan dia microslip sebenarnya. Iya, microslip. Oke, sobat defensif, kalau gitu sekian tips bermanfaat dari para expert kita nih, dari para trainer kita. Makasih banyak untuk Om Wing, untuk Pak Adi dan juga Pak Hanis. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga puasanya lancar, semoga sehat selalu. Dan terima kasih banyak atas tips-tips bermanfaatnya. Untuk sobat defensif yang mungkin punya pertanyaan lain, nanti bisa di komen aja. Nanti insya Allah di lain kesempatan nanti trainer-trainer kita juga akan membahasnya lagi seperti itu. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Defensive ID Official dan juga share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang mengetahui nih tentang poin-poin defensive driving yang sudah kita sampaikan seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak-bapak. Makasih banyak juga untuk sobat defensif yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau begitu saya Farhati Haris, mohon pamit dan mohon undur diri. Sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.